teman-teman, 95% anak usia 12 sampai 17 tahun yang ada di Indonesia itu menggunakan internet minimal 2 kali dalam sehari. Dan dari angka tersebut, sekitar 500.000 remaja rupanya menyatakan bahwa mereka itu pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan juga perlakuan yang salah di dunia maya. Orang tua itu ada 3 macam. Kondisi yang pertama itu adalah orang tua yang digital skills-nya bagus, keterampilan digitalnya bagus, ya, dan digital parentingnya juga bagus, ya. Apakah anak-anak ini langsung aman di ruang digital? Belum tentu. Kemudian tipe yang kedua dari orang tua adalah digital skills-nya bagus, tapi apakah digital parentingnya digunakan atau tidak? Bisa jadi dia tahu juga tentang digital parenting tapi tidak melakukannya. Yang jenis ketiga adalah orang tua yang digital skills-nya nggak ada. Banyak orang tua loh yang nggak punya smartphone gitu, ya. Jadi walaupun orang tua itu membelikan anaknya smartphone, ya, ada orang tua yang masih menggunakan HP jadul. Digital skills-nya nggak ada, digital parenting-nya apalagi. Inilah segala macam risiko terjadi kepada anak-anak kita. Kalau dari tanggung jawab kita sebagai media massa sih jelas ya, karena sebenarnya di kode etik jurnalistik memang sudah sangat jelas ya bagaimana melindungi anak-anak ya. Saya ingat waktu hari pertama makan di gratis gitu ya, menaikkan anak, komentar anak di luar kapasitasnya itu nggak boleh. Yang kedua, syuting anak itu di bawah umur itu harus ada izin orang tuanya. Komen makanannya nggak enak, anak ini berpotensi kemudian diserang, dibully gitu ya. Orang tahu sekolahnya di mana, apalagi sampai kemudian gurunya jadi kena gitu. Itu kemana-mana loh. Itu hal-hal simpel gitu yang kadang-kadang kita sebagai media itu nggak sadar gitu, nggak melindungi. Fitur pelibatan keluarga yang ada di TikTok ini satu fitur khusus dari profile page. Itu ada garis 3 di sebelah paling kanan atas. Itu nanti bisa diklik, nanti bisa masuk ke privacy settings, kemudian cari fitur pelibatan keluarga. Esensinya sebenarnya menautkan gawai antara orang tua dengan remajanya. Jadi nanti bisa diatur segala macam hal-hal teknis yang akan sangat mempengaruhi pengalaman mereka yang ada di TikTok sehingga bisa lebih positif. Pertama, itu bisa diatur adalah waktu layarnya. Kita juga punya jadwal notifikasi. Jadi kan seperti yang kita tahu, kadang-kadang notifikasi itu mengganggu ya. Tadi bisa juga ini penting preferensi konten. Konten-konten yang di TikTok pun juga sebenarnya sudah disesuaikan agar pengalaman anak itu bisa disesuaikan dengan usianya masing-masing. Tapi selain daripada itu, kita juga bisa masukin pembatasan. Pencarian. Jadi kan kadang-kadang sebenarnya secara konten yang dipush sama TikTok udah disesuaikan dengan usianya. Tapi kita sebagai orang tua punya pilihan untuk membatasi anak melakukan pencarian. Jadi nanti ngaruh nih siapa yang bisa kirim pesan langsung, terutama ketika udah berusia 16 tahun ke atas.